Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejodohnya Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, kita bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Momen Lebaran 2025 ini momen yang sangat luar biasa yang seharusnya dirayakan dengan bersukacita, dengan senang, dengan gegap gembita, tentunya seperti itu, sebagaimana tradisi yang ada di negara kita. Akan tetapi ini ada 4 negara yang di situ mayoritas Muslim rayakan Lebaran di 2025 ini dalam kondisi berperang. Ini menjadi kengerian tersendiri buat kita semua, saudara-saudaraku. Dan kita yang merayakan Lebaran di Indonesia dan merasakan kedamaian, keamanan, kenyamanan, kemerdekaan, ini harus kita jaga, harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai menimpa negeri tercinta kita, NKRI. Jangan sampai seperti 4 negara mayoritas Islam akan tetapi rayakan Lebaran dalam kondisi berperang. Siapa saja 4 negara tersebut? Negara mayoritas Islam rayakan Lebaran dalam kondisi berperang di tahun 2025. Berikut ini akan kami bahas negara mana saja. Seharusnya menjadi waktu yang aman dan damai, momen Lebaran bagi setiap umat muslim di dunia. Namun di beberapa negara momen Lebaran itu justru harus dihiasi dengan suasana mencekam karena kondisi perang. Banyak umat Islam di daerah konflik tetap berusaha merayakan Idul Fitri meski dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Banyak yang harus menjalani hari kemenangan ini di pengungsian, di tengah reruntuhan bangunan, atau bahkan dalam ketakutan akan serangan yang terus berlangsung. 4 negara mayoritas Islam merayakan Lebaran dalam kondisi berperang. Yang pertama adalah Palestina. Israel kembali melancarkan serangannya ke Palestina setelah diberlakukannya gencatan senjata pada akhir tahun 2024. Lalu hal ini membuat warga Gaza yang baru saja pulang dari tempat pengungsian harus kembali tempat tersebut selama Ramadan dan Idul Fitri. Dilansir dari Al Jazeera, warga Palestina harus kembali mengungsi ke Rafah setelah Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza Selatan pada 31 Maret 2025. Serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza menjelang Idul Fitri sendiri tercatat telah menewaskan puluhan orang Israel. Berdalih jika serangan tersebut dilakukan untuk memberantas para pejuang Hamas yang masih berkeliaran. Kepala UNRWA Philippi Lazzarini menyebut meningkatnya serangan Israel terhadap Gaza sebagai salah satu masa tergelap bagi kemanusiaan kita bersama. Bersamaan dengan serangan ini, Presiden AS Donald Trump juga memberi ancaman untuk Houthi di Yaman bahwa penderitaan sesungguhnya belum datang jika mereka tidak menghentikan serangan terhadap pengiriman barang. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah Libya. Negara yang terletak di Afrika Utara ini telah lama menghadapi perang saudara yang masih berkecamuk. Menurut laporan Human Rights Watch, perpecahan mendalam terus berlanjut antara partai-partai di Libya. Sementara situasi ekonomi yang rapuh menghambat upaya untuk mencapai penyelesaian politik. Terdapat dua otoritas yang bersaing di wilayah timur dan barat untuk mendapatkan legitimasi dan kendali. Sementara kelompok bersenjata dan milisi yang berafiliasi beroperasi tanpa hukuman, meningkatkan penindasan terhadap kelompok sipil dan menindak kebebasan berbicara. Meskipun kondisi di Libya saat Idul Fitri memang tidak separah apa yang terjadi di Israel, para warga sipil pastinya masih merasa terancam karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang masih belum stabil. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Yaman, saudara-saudaraku. Perang saudara di Yaman yang telah dimulai sejak tahun 2014, bayangkan. 2014 sampai 2025, 11 tahun. Sampai saat ini memang belum menemui titik akhir. Telah banyak cara yang ditempuh untuk meredakan konflik yang terjadi antara pihak Houthi dengan pemerintah Yaman ini. Namun belum ada yang berhasil. Terbaru pada Februari 2025, Dewan Keamanan akan mengadakan pengarahan dan konsultasi bulanan mengenai Yaman. Pertemuan tersebut diharapkan akan memberikan pengarahan menurut situs Security Council Report. Situasi di Yaman sendiri masih belum menentu, terlebih setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Selama konflik yang melibatkan dua wilayah itu, Houthi dikenal akan perannya yang menjarah berbagai kapal di Laut Merah yang berhubungan dengan Israel. Yang keempat adalah Suriah. Negara mayoritas Islam merayakan Lebaran dalam kondisi berperang. Di tahun 2025 yang terakhir adalah Suriah. Pemerintah Suriah mengatakan telah mengakhiri operasi di provinsi pesisir Latakia dan Tartus setelah 4 hari pertempuran antara pasukan keamanan dan pejuang bersenjata pro-Assad pada pertengahan Maret 2025. Kerusuhan itu terjadi hanya 3 bulan setelah jatuhnya Bashar Assad di Suriah dalam serangan pejuang oposisi. Laporan dari wilayah Latakia menceritakan tentang penculikan, pencurian, pelecehan, dan bahkan pembunuhan di depan umum. Menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) pada 9 Maret, sedikitnya 1.311 orang tewas, sekitar 830 orang adalah warga sipil, 230 personil keamanan dari berbagai cabang, dan sekitar 250 pejuang bersenjata. Poros Latakia Tartus terletak di sepanjang pantai Mediterania Suriah, dengan Banias dan Jableh terletak di antara keduanya. Kedua provinsi yang mayoritas penduduknya Alawi ini telah lama dianggap sebagai benteng Al-Assad, dengan kampung halaman keluarga tersebut, Al-Gerdaha, terletak di sebelah timur Latakia. Ketika Al-Assad jatuh, para pengamat khawatir akan ada serangan balas dendam terhadap komunitas Alawite. Mungkin karena itulah sisa-sisa rezim memilih untuk menyerang. Jadi itulah 4 negara mayoritas Muslim ya, yang mana momen Lebaran adalah momen
kemenangan yang seharusnya dirayakan dengan bersuka cita, ini malah mencekap dan sesuatu yang tidak kondusif. Tentu bisa dibayangkan. Alhamdulillah, negara kita yang mayoritas Muslim, NKRI, ini dalam keadaan aman, damai, saudara-saudara. Tentu ini harus kita syukuri. Apa cukup kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah? Tentu tidak. Apakah cukup mensyukurinya dengan teriakan NKRI harga mati, Nusantara milik kita? Belum cukup. Kita harus selalu komitmen menjaga kondusivitas keamanan negara kita. Ini salah satu tugas kita bareng-bareng bersama aparat negara kita. Termasuk kemarin ketika Rizik melakukan propaganda, ngajak perang, provokasi, menghasut, mengobarkan perang di akhir puasa, akhir Ramadan ini, setelah katanya di bulan Ramadan menahan diri katanya. Ini harus dilawan. Ini tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai mulut sampahnya Rizik ini menjadi suasana tidak kondusif, menciptakan situasi yang mencekam seperti di Timur Tengah. Ini tugas kita, makanya kami melawannya. Kami tidak setuju, kami tidak sepakat, kami akan melawan segala bentuk provokasi yang dilakukan oleh Rizik. Itu. Karena apa? Kepedulian kami kepada NKRI ini sebagai rumah kita bersama. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.